Tapi tadi, apa yang kemudian membuat seorang Komeng memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Kurang takutnya sakit. Nah itu dia, apalagi terjun payung, payungnya dipakai kondangan. Ya itu dia, tadi waktu awal memang saya tidak terlalu ini, tapi cuman saya hanya ingin membela Hari Komedi. Tapi terlalu sulit tidak masuk. Apakah saya kalau masuk di dalam saya bisa? Apa itu maksudnya Hari Komedi? Boleh dielaborasi, Bang? Semua hari di bidang seni ada. Hari film, hari musik, hari komedi ini belum ada. Mbak belum pernah dengar kan? Nah, waktu itu kami pernah dengan teman-teman di Persatuan Seniman Komedi. Kebetulan saya dulu pernah menjadi ketua tapi di Jabar. Di Jabar ya. Nah itu saya mengajukan itu Hari Komedi, tapi belum ada sampai sekarang. Sudah beberapa kali ganti ketua umum, belum ada kabarnya. Nah apakah saya bisa mungkin membantu banget kalau saya ada di dalam, mungkin ya, saya juga belum tahu. Sebenarnya gara-gara cuma itu gitu. Oke, tanggal berapa biasanya kalau ingin merayakan Hari Komedi itu, Bang? 27 September hari lahirnya Bing Slamet. Saya sudah bicara dengan putranya Adi Bing Slamet dan dia setuju, bahkan pernah 8, pernah 9 atau 10. Oke, Ya. tetap ya. Tapi sebelumnya juga saya pernah dapat informasi bahwa Bang Komeng ini bahkan sempat berdialog dengan Menparekraf juga terkait dengan Hari Komedi itu. Tapi bagaimana itu hasilnya? Saya dengan Mas Menteri belum pernah membicarakan itu. Yang saya pernah bicarakan waktu dia jadi Wagub yang berhubungan dengan komedi. Waktu itu saya minta tempat supaya ada terus komedi di Jakarta. Waktu itu sempat dikasih dari awal sebulan sekali. Sempat dikasih waktu Mas Menteri jadi Wagub ya Pak Sandi. Kalau kemarin saya bicara lagi itu masalah soal kuliner luar yang begitu derasnya di negeri kita. Sedangkan makanan kita rendang aja nomor 1 di dunia. Tapi tidak begitu deras di negara luar. Cuman itu aja sih. Termasuk curhatan soal anaknya ini ya, Mas Gaga Aldi yang katanya sempat di luar negeri tinggal dan harga kuliner ini cukup tinggi uliran Indonesia. Boleh dielaborasi terkait cerita itu, Mas? Karena itu jadi salah satu motivasi ya. Ya itu juga kalau kita keluar. Saya juga pernah makan gaduh waktu dia sekolah di Kanada itu ayam geprek tuh. Katanya 500.000, saya bilang, lu kok minta duit mulu cuma mau makan ayam aja. Enggak, ini satunya 500.000 belum pakai nasi, belum apa gitu. Saya juga merasakan kalau keluar coba deh gado-gado itu di luar bisa 2,5 juta lah apalah gitu kan. Nah, tapi kalau makanan luar di kita kayaknya bisa kita makan bareng-bareng sama keluarga gitu kan. Dari mulai yang Italia, yang Jepang, yang Korea gitu. Tapi kenapa untuk kitanya sendiri sulit? Kata Mas Menteri sih belum ada kerjasama antar kementerian. Makanya bumbu-bumbu masuk tuh untuk ke negara sananya agak kena pajak mahal gitu sih. Bang Komeng, tapi memang selama ini kalau sebagai pekerja seni, sebagai pelawak, komedian, hal-hal seperti itu sulit untuk dilakukan ya sampai akhirnya memutuskan untuk ikut terlibat menjadi anggota DPD. Ya itu aja tanggal aja kemarin kayaknya susah amat nih gitu, makanya saya coba masuk ke dalam. Mungkin kalau udah di dalam nih teman-teman yang di dalam juga bantuin si Komeng karena orang dalam gitu kan. Jadi kayaknya sekarang ini butuh orang dalam, makanya saya jadi orang dalam. Tapi Bang Komeng, kita tahu bahwa dengan terjunnya pekerja seni, artis, komedian, ini juga ada stigma-stigma bahwa hanya mendongkrak popularitasnya. Nah, bagaimana Bang Komeng memutus stigma itu dan memastikan nanti bisa benar-benar tadi menyampaikan aspirasinya? Kalau saya sama teman-teman saya tanya yang pernah di DPR ya, kenapa sih lo gitu, nggak bisa memperjuangkan gue gini-gini. Ya dia itu harus keputusannya ada di partai. Kadang-kadang dia tidak bisa menentukan sendiri apa yang kita minta katanya ya. Makanya saya coba lewat DPD yang tanpa ada partai. Tapi apakah mampu kalau sendirian begini gitu? Atau dengan teman-teman lain yang tidak punya partai? Nah itu dia saya belum tahu. Nah bicara soal partai nih Bang Komeng, sebelumnya apakah sudah ada partai-partai yang sempat merapat? Walaupun kalau kita tahu DPD ini jalurnya independen. Ya pernah sih ada lah, banyak, beberapa partai banyak. Pernah dan waktu itu juga memang saya sampai sekarang sih belum ada niatan ke situ, belum ada. Kalau nawarin ya ada lah, walaupun nggak asin ya, tapi ditawarin ada. Kenapa? Mas
Beda, bukan begitu, beda. Mau ditawarin katanya. Belum ada yang ditawarin jadi bocoran dari anaknya belum ada nih. Enggak, tadi maksudnya asin, bukan itu katanya ditawarin. Ini sampaikan kepada ini mungkin pemilihnya Alfian Syah Komeng. Terima kasih semuanya buat warga Jawa Barat yang menyoblos maupun yang tidak. Pokoknya terima kasih banyak. Saya sudah, paling enggak saya senang sudah pertama saja saya sudah dilibatkan menjadi calon legislatif. Jadi calon aja itu sudah terima kasih kepada para warga Jawa Barat. Ya, keputusan untuk menang tidaknya belum ada karena memang KPU belum memutuskan. Oke, sekali lagi terima kasih buat semua warga Jawa Barat. Baik. Terima kasih banyak Bang Komeng atas waktunya bersama kami Ya. menuju Indonesia yang lebih maju, Indonesia emas. kirain lebih uhuy nggak? Sekali dong terakhir. 1, 2, 3. Uhuy.